Dan kemudian kita akan membahas apa yang telah Anda kerjakan itu direview bersama. Jadi mudah-mudahan lebih objektif. Dan setiap kelompok itu kita ada tidak hanya satu orang. Kita tim mengerjakannya. Jadi kita tim, jadi mudah-mudahan lebih objektif penilaiannya. Apakah adik-adik semuanya sudah membaca review dari tim penilai? Halo, selamat pagi semuanya. Ini kayaknya masih pada ngantuk ya. Halo, silakan berkomunikasi. Apakah Anda sudah membaca review dari para pembimbing? Belum atau tidak bisa membaca ya, Bu? Ini, Bu. Oke, saya sudah disampaikan ya, teman-teman ya. Halo Ibu Ria. Oke. Oke, kalau sudah alhamdulillah itu. Oke. Ya, sudah. Baik. Baik, sambil mungkin menunggu partisipannya semakin bertambah, kita review dulu ya di pertemuan pertama. Sebenarnya semua tercakup sih, semua tercakup dalam tugas Anda kalau Anda memang benar-benar memahami masing-masing pertemuan itu dibahas dengan baik oleh para dosen di pertemuan di modul-modulnya dijelaskan ya. Yang pertama mungkin kita review bahwa yang pertama itu bagaimana membedakan e-commerce dan e-business. Ayo, siapa yang tahu? Apa sih sebenarnya bedanya apa ya? Gitu. Masih ingat nggak? Lupa Bu. Gitu. Coba mungkin Iva, Khadijah, mungkin dari Haziro, Gilvan, nah Gilvan, Hanifah, satu orang mungkin masih ingat nggak bedanya e-commerce sama e-business itu apa ya? Mungkin Yang Anda Bu, bangun tuh apa? Ya, Gilvan. mungkin kalau e-commerce ini lebih ke marketplace-nya Bu, platform untuk berjual secara online. Terus? Sedangkan kalau e-business ini proses bisnis yang menggunakan bantuan teknologi Bu dalam proses produksinya, pelayanannya, dan lain-lain Bu. Mungkin begitu Bu. Terima kasih. Jadi ada lagi jawaban yang lain? Galih, Rakasiwi, Alvinda, Rosa. Waduh, banyak nih. Tidak bisa saya sebutin satu-satu. Apa nih? Masih ingat nggak ya? Andini mungkin, Nurholis, Albert. Dor, lupa ya? Ya, kalau e-commerce tuh biasanya apa nih? Ada yang mau jawab mungkin? Masih pagi ya? Belum dipanasin. Ya, e-commerce tuh sebenarnya apa yang terlihat oleh atau apa yang dinikmati oleh si customer-nya gitu ya. Jadi yang bisa dinikmatin apa? Ya misalnya kamu order gitu ya. Tapi di balik itu semua itu disebut dengan e-business. Jadi kalau di presentationnya Ibu Indri kalau nggak salah di pertemuan pertama itu Ibu Indri itu menjelaskan seperti gunung es. Sebenarnya gunung es itu yang keluar di dalam lautan gunung es itu yang tampak dilihat itu atau yang dirasakan layanannya itu oleh si customer itu disebut dengan e-commerce. Tapi di bawahnya untuk mempersiapkan e-commerce itu butuh apa? Butuh sebuah menyediakan barang, butuh apa lagi? Kalau kita bisa pesan barang, ternyata pesan barang itu kita tuh juga produksi loh, gitu ya. Sehingga kamu bisa pesan ke kita, nah, yang disebut dengan manufacturing, kemudian distribusi channel dan proses-proses lainnya rekrutmen apapun itu menjadi e-bisnis dari satu lingkup proses gitu ya. Jadi artinya di sini apa yang tidak terlihat itu disebut dengan e-bisnis. Dia merupakan gabungan di sini aja e-bisnis total semuanya. Oke, jadi itu yang pertemuan pertama. Di sini terus IT-nya di mana sih Bu Ria? Gitu ya. Nah, IT itu dijelaskan mulai dari pertemuan kedua kalau nggak salah. Oke, kita bahas dulu bahwa di dalam pertemuan pertama di sini kadang bisnis yang kamu bangun itu gagal gitu kan. Ini penting banget nih dibahas. Kenapa? Karena untuk menyiapkan bisnis yang tidak gagal itu seperti gagal itu karena apa? Ternyata pada saat kita mau create nggak tuntas karena budgetnya sudah melampaui batas sehingga
gagalnya dari sisi belum launching atau bahkan dia cost-nya tinggi tidak menguntungkan gitu ya, keterlambatan proyek itu sehingga membuat bisnis itu menjadi gagal. Penyebabnya itu macam-macam. Biasanya di situ digolongkan menjadi 4 tuh anak-anak. Ada yang di faktor pada di awal tuh udah gagal di awal. Biasanya karena apa ya? Tidak disetujuin, inisialisasinya tidak disetujuin oleh stakeholder. Misalnya saya mau usul ini, dia sudah nggak setuju, berarti kan inisiasinya tidak diterima, gitu ya. Inisiasi daripada tahap development, kemudian tahap implementasi itu juga ada gagal. Udah sampai implementasi gagal juga ada, sampai ke operation dan maintenance gagal juga banyak, gitu. Jadi kegagalan itu memiliki apa namanya? Kalau kita dipetakan, gitu ya, bisa masuk ke dalam 4 domain tadi, masuk di inisialisasi, masuk di development, masuk implementasi, atau masuk operation dan maintenance. Jadi ada yang mahasiswa udah tahu, oh, kira-kira kelayakan bisnis apa yang bisa kamu berikan, sustainability-nya sampai sejauh mana proses bisnis ini akan kamu usulkan, yang kemarin kamu udah usulkan masing-masing ya. Oke, di pertemuan kedua kita bahasnya peranan IT nih, mulai muncul nih bahwa bisnis itu didukung oleh TI. Biar apa gitu ya? Di situ peran menjadi mekanisme yang sangat kritis di sini TI itu untuk membuka interaksi dengan pelanggan si customer-nya. Di sini kan dalam rangka IT itu diharapkan muncul peranannya justru untuk menaikkan nilai bisnis kita. Itu yang penting ya, memiliki value added gitu ya, menciptakan nilai tambah di mana IT itu menjadi tadi interaksi itu berarti ini ada kendaraan yang kamu naikin, si customer naikin gitu ya, agar si customer bisa menjadi puas dengan layanan kita, bertambahlah dia loyalitas terhadap produk yang kita jual. Nah, berikutnya diskusi podcast. Nah, ini bagus banget, sudah dirangkum dan dipotong-potong. Sebenarnya durasinya tuh kemarin 1 jam, sudah dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan adik-adik mahasiswa. Di sini yang penting adalah bagaimana sih kita menciptakan market gitu ya. Di sini kekuatan mentor menciptakan market ini menjadi peluang bagaimana kita mendengar apa sih sebenarnya kebutuhan si masyarakat gitu. Di situ di mentor tuh. Tapi ternyata di teori juga benar loh gitu ya. Kemarin di situ video yang bisa mungkin adik-adik bisa lihat itu adalah video dari salah satu CEO di Bukalapak gitu ya. Jadi di situ beliau menceritakan pengalaman bagaimana membangun startup sampai sebesar ini, sudah unicorn atau apa ya. Kan sekarang levelnya sudah sampai dekakon, hektakon dan lain-lain berdasarkan jumlah investasi yang telah dia miliki. Nah, di sini definisi problem di masyarakat itu apa, prospeknya itu nanti apa, peluangnya dari bisnis kita. Nah, itu adik-adik mahasiswa rangkumkan biasanya apa sih keunggulan bisnisnya dan itu. Itu menjadi siapa sih market yang bisnis Anda yang berikan. Beberapa mahasiswa kemarin ada yang dikomentari, oh ternyata belum jelas nih marketnya itu siapa. Nah masih, jadi itu yang dari ini, oh berarti problem ini nanti ada di inisialisasi. Anda bisa petakan, oh dari sini aja saya belum siap nih, misalkan. Berarti adik-adik mahasiswa bisa memetakan problem definition ketika kita mau ngusulin, oh kematangan itu harus dari kegagalan-kegagalan yang tadi kita diskusikan di pertemuan awal, kamu bisa belajar menjadi dasar biar tidak terjadi di bisnis Anda. Itu ya, jadi kekuatan mentoring pasar, kemudian kekuatan market pasar, kemudian definisi bisnis, siapa target kita, produknya apa, cara menjangkau seperti apa. Jadi kita bangun distribusi channelnya mungkin gitu ya. Nah, berikutnya adalah keunggulan bisnis. Nah, di sini di pertemuan kedua itu ada yang penting juga adik-adik juga rekam, yaitu kompetitor kan. Nah, di sini ada 5 faktor gitu ya. Dari si Potter kalau nggak salah di situ di pertemuan itu ada new barriers gitu ya, pendatang baru. Di mana menciptakan apa, kalau new barriers itu kan berarti menciptakan, atau pendatang baru itu menciptakan peluang usaha kita menjadi persaingan yang ketat kan. Berarti kita harus apa nih? Bisa jadi kita harus layanannya lebih bagus, kita harus bikin diferensi produk yang lebih bagus gitu ya. Oh, yang jual pakaian tuh banyak, pakaian yang apa yang dicirikan di tempat saya? Oh, cirinya adalah pakaian yang seperti apa, yang itu diferensi produknya. Kemudian produk kita harus membuat produk, memperhatikan juga faktor produk penggantinya, daya tawar pembeli, dan daya tawar pemasok. Nah, beberapa faktor lainnya ada 5 gitu ya. Mudah-mudahan adik-adik tidak lupa.
Nah, di pertemuan ketiga, bagaimana membuat bisnis make money? Itu bagaimana bisnis yang kamu usulkan menjadi terrealisasi. Itu sebenarnya di pertemuan ketiga. Gimana sih bisnis to make, bagaimana bisnis itu bisa membuat kamu tuh menghasilkan uang sehingga macam-macam ya, di situ ada retail, ada marketplace gitu, ada jenis-jenis, kita mengadopsi jenis-jenis dari bisnis itu sendiri, ada B2C, ada C2C, ada 3 faktor yang diperhatikan, apakah bisnis, customer, dan administration. Masih ingat kan adik-adik ya? Jadi di situ semua ada hubungannya. Jadi Anda mau pilih model yang seperti apa. Nah, gitu. Di situ juga dijelaskan bagaimana era industri dan era IT itu saling membedakan cara pandang dari bisnis. Dulu tuh mass production, kalau sekarang sebenarnya mass marketing gitu. Itu adalah kata kalimat contoh-contoh dari perbedaan dari era industri dan era IT. Ya, jadi kenapa dimodelkan sih bisnis ini, sehingga kemarin kenapa kita memodelkan, biar kita tuh memahami kesatuan bahasa kita, sehingga paham ketika seluruh elemen-elemen yang ada di dalam organisasi tahu ini loh, kita tuh mau bikin bisnis ini, sehingga menjadi satu bahasa, satu visi, sehingga ketika kita melakukan ketika itu sudah di-accept gitu ya, berarti kita bisa lebih mudah bergeraknya dengan bisnis itu, berarti masuk di tahap inisialisasinya harus pas gitu ya. Oke, jadi itu adalah bagaimana model bisnis itu ditetapkan. Kita harus bisa menganalisis strategi gitu ya. Strategi itu ada bagan, ada 3. Setelah kita udah tahu bisnisnya, model bisnis apa ya, kemudian kita menganalisis strategi IT apa yang akan mendukung proses bisnis. Kita lakukan assessment, peranan IT-nya ada di mana. Kemudian yang terakhir, kita eksekusi bisnisnya itu, gitu kan ya. Di eksekusi itu kita jalankan, kita running, sehingga sampai bisnis itu bisa dirasakan layanannya ke si customer. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dalam rangka membuat model bisnis. Nah, yang keempat, di sini munculnya IT itu masih berbicara tentang bagaimana IT mendukung peran proses bisnis. Oh, IT itu bisa ada di proses bisnis dalam rangka meningkatkan value kan tadi, progresnya perkembangannya IT itu semakin cepat sehingga bisa dirasakan oleh si layanan oleh si masyarakat. Adanya self service, ada otomatis layan, itulah peranan-peranan IT yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Mungkin Anda mungkin macam-macam ya, misalkan dari kita bisa mesen gitu loh. Kemudian teknologi informasi kita bisa dari sisi kesehatan, dari sisi produksi, semuanya dipengaruhi oleh TI, sehingga dalam rangka tadi meningkatkan value, gitu, meningkatkan layanan, sehingga kita bisa cost leadership. Dan yang kelima, model bisnis yang diterapkan di sini salah satunya adalah model Canvas. Ada berapa? Masih ingat nggak? Coba baru kemarin tuh. Nah, yang dimana model Canvas ini nantinya menjadi UAS ya, nanti bahan UAS, UTS, bahan UTS gitu ya. Jadi ada 9 elemen, itu dari PPT-nya Bu Sanfreni. Kamu juga bisa lebih detailnya baca modulnya di pertemuan, itu tuh ada di pertemuan 5, 6, 7 tuh modul itu tuh selalu hadir, karena ini menjadi core gitu ya, salah satu model untuk membantu Anda dalam menciptakan bisnis. Jadi sini adalah ada dapur dan etalase gitu ya. Masih ingat kan, mudah-mudahan di dapur ada value proposition, apa sih yang mau diberikan oleh si customer itu apa. Kemudian ada key activities, ada apa lagi ya, ada key asset, kemudian asetnya apa saja untuk membangun aktivitas itu. Kita juga butuh cost structure, butuh biaya dong untuk membuat aset itu. Nah, baru key partner. Siapa kita ketika kita udah punya barang ini, kita butuh orang yang bisa mensuplai barang-barang kita. Bisa membantu. Kalau memang COD, kita bisa berpartner dengan siapa sih, kita mau distribusi channel mana yang mau kita pilih. Siapa yang mau beli. Biasanya itu ya key partner. Terus etalase customer segment, ada customer relationship, kita bangun mau seperti apa model relationship-nya. Ada channel, ada revenue stream. Revenue stream itu biasanya berhubungan dengan cost structure yang sudah kita buat di atas. Sehingga kita bisa tahu proyeksi keuntungan, proyeksi break even point, atau apa namanya, oh kita tuh nanti kalau udah modal sekian,
BEP-nya, break even point-nya itu ini loh sampai di tahun sekian. Itu Anda bisa memprediksi seperti itu. Itu harapan dari tujuan ini salah satunya yaitu di membangun bisnis dengan model kanvas. Dan pertemuan 6 dan ke-7 ini lebih memantapkan lagi bagaimana apa ide dan gagasan yang sudah Anda kerjakan yang secara kelompok itu pada sesi berikutnya, yaitu kita akan membahas mereview apa sih sebenarnya hasil dari yang sudah kamu kerjakan. Biasanya hasilnya kemarin sih banyak. Kebetulan beberapa kan kita diberi tugas masing-masing untuk memetakan. Nah, ada yang mengerjakannya, jadi diskusi Trello itu menjadi sebuah beban sepertinya buat mahasiswa. Jadi sebenarnya kamu tuh memindahkan diskusi dari WA kamu atau via video call itu ke dalam situ. Artinya bisa terekam jejaknya. Ide misalkan model bisnis apa sih yang mau kita kembangkan. Nah, di situ kita ngomongin kan diskusi pertama. Nah, di situ banyak teman-teman yang sudah final gitu ya. Jadi tidak ada diskusinya, tidak hidup interaktifnya. Mungkin memang menulis itu yang paling enak itu memang kumpul gitu, ngobrol, nah gitu ya. Tapi kan ini di masa pandemi yang pertama, yang kedua kita bisa lintas waktu juga lintas tempat gitu. Kita bisa mendeskripsikan di dalam forum Trello itu. Jadi kita bisa merekam, oh ini anak mahasiswa ini lagi diskusi apa sih gitu. Nah, di situ kelihatan nih tektok, oh enggak ini nanti kita pertimbangannya ke sini. Nah, itu ada beberapa 25% lah, ada yang hidup, yang sisanya masih final. Jadi hasilnya cuma ini ya, ini final pluk gitu. Jadi itu yang evaluasi salah satu di diskusi Trello. Yang berikutnya memahami tentang bagaimana sih tahapan-tahapan proses market itu marketnya siapa sih. Nah, ada beberapa yang tidak didefinisikan dengan pasti, ceritanya kemana-mana. Nah, itu mungkin tidak fokus karena ini kan belajar Bu ya, oke kita toleransi dan kita persempit lagi gitu ya, persempit lagi, namanya juga belajar, dievaluasi, dan Anda mudah-mudahan menjadi masukan bagi kelompok untuk mengembangkan bisnis yang baik gitu ya. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang parameter-parameter yang dinilai oleh kami gitu ya, selain aktivitas di Trello-nya lengkap tidak, sampai setiap tahap tuh ada namanya milestone namanya output ini itu apa sih. Nah, outputnya adalah ngomongin marketnya, kemudian ngomongin kompetitornya. Nah, itu milestone itu yang kurang green perlu di highlight lah teman-teman ya. Jadi kenapa perlu di highlight? Biar Anda semua yang ada di sini itu bisa tahu output dari kita diskusi ini itu apa. Nah, itu mungkin yang perlu ketika kita di diskusi itu, project itu kita ngomongin milestone, kapan ini selesai, gitu. Apa sih output ini tuh, ini kita tuh ini loh definitifnya, gitu ya. Mungkin masukan review di beberapa kelompok yang sudah saya nilai, gitu. Mudah-mudahan harapannya sih tadi ya, terkait. Nah, setelah udah paham nih adik-adik mahasiswa, udah paham bisnisnya udah bagus, tapi IT-nya nggak muncul gitu. Itu juga padahal kita lagi ngomongin mata kuliah e-bisnis, otomatis peranan TI itu bagaimana mendukung proses bisnis yang Anda lakukan gitu. Nah, ini penting nih. Kenapa sih Bu Ria kok penting? Nah, karena di sini bagaimana kendaraan TI yang kamu ciptakan itu semakin mengakselerasi tujuan bisnis kamu. Itu kan tujuannya. Jadi misalkan tadinya cuma 2 hari, 3 hari selesai, kamu bisa per detik bahkan. Itu kan tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi. Speed kendaraanmu semakin cepat bisnisnya untuk mencapai goals. Itu ya. Itu yang nggak kelihatan tuh adik-adik mahasiswa. Jadi masih belum memanfaatkan teknologi informasi dengan tepat. Mungkin ada beberapa yang sudah. Oke. Itu operasional dari kita. Nanti mungkin ada tambahan dari Ibu Indri, dan nanti dilanjutkan kalau tidak salah ada pelatihan satu tools lagi gitu ya, yang akan disampaikan oleh asisten di mata kuliah ini. Begitu ya adik-adik mahasiswa. Waduh, 30 menit aja nih guru yang isinya, tidak banyak ya. Mudah-mudahan bisa merefresh apa yang sudah
Anda baca apa yang sudah Anda kerjakan. Kalau kelewat-kelewat, ya kita hari ini diskusi. Mari kalau ada yang mau bertanya, ini kesempatan. Ini ada tim dosen juga yang support untuk mensukseskan goal dari e-bisnis itu. Tujuannya apa? Menciptakan tadi bisnis-bisnis baru, pemikiran-pemikiran baru dari adik-adik mahasiswa. Mungkin itu ya, saya akhiri diskusi kita. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya akhiri? Gitu ya. Ada nggak yang mau tanya? Sebelum nanti ada Bu Indri yang mau beri masukan atau pesan training. Silakan adik-adik mahasiswa, silakan kalau ada yang mau tanya, monggo. Ya, jadi itu. Ada pertanyaan? Kayaknya nih pada ngantuk nih kayaknya ya. Sepertinya sih belum sih, Bu. Oh belum. Oh belum, alhamdulillah. Jadi udah paham ya. Oke, mau masuk sesi berikutnya atau gimana? Videonya dulu aja, Bu, biar semangat. Oke, bisa aktifin Ya. video dulu dong. Ya, Tim dosen aktifin video kita. semua. Air. Biar kita kerasa ada pesertanya di ya. kelas. Oh, kerasanya nggak ditinggal masak gitu ya, nggak ditinggal Ya. leyeh-leyeh. Halo semuanya di sini. Nanti ada tambahan dari Bu Indri dan Bu Sanfreni, mungkin silahkan. Ambil open videonya, ayo. Hanifah, Mudita, Iva. Sambil nunggu open video, mungkin saya sudah siapkan untuk yang diminta Ibu Ria, yang rangkuman dari hasil review kita yang lalu. Saya minta tolong saya di-share jadi co-host, Raihan atau Teddy, supaya bisa share screen. Iya betul. Jadi feedback itu perlu disampaikan ya Bu ya, biar tahu Ya. mahasiswa sejauh mana kekurangan gitu. Bisa jadi pembelajaran. Raihan atau Teddy ya yang bisa jadikan Bu. saya co-host. Oh, boleh dicoba Bu buat sharing screen-nya Bu. Oke. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria, Hidayah, dan saya rasa ini sepakat semua reviewer juga sebagian besar menyampaikan seperti ini. Partisipasi kelompok dalam pemenuhan tugas di Trello ini menjadi hal yang penting untuk penilaian karena kita kan di e-learning ya. E-learning kan seringkali tidak kelihatan interaksinya kecuali dari diskusi. Makanya kita berikan poin penilaian diskusi ini cukup tinggi. Jadi teman-teman diharapkan bisa lebih aktif ketika menyampaikan pendapatnya di dalam diskusi Trello. Dari hasil penilaian ini dari tugas yang sebelumnya ya, bukan tugas ke-6, karena tugas ke-6 kan baru diterima kemarin, jadi belum sempat dicek. Ini dari tugas ke-4. Jadi sebagian besar sudah cukup baik ya, teman-teman sudah cukup berdiskusi dengan baik, tapi masih ada yang tidak mengerjakan tugas atau tidak selesai partnya. Oke, sebentar. Sebentar. Halo. Halo, terdengar? Terdengar Bu. Dengar, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Dan sebagian besar teman-teman sudah mengerjakan tugas dengan memberikan penjelasan hasil tugas kepada tim, tapi masih sifatnya satu arah ya. Jadi seperti saya submit tugas dan saya jelaskan apa yang sudah saya berikan gitu. Tapi diskusi tentang feedback
dari anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain bahwa ini kurang ininya loh, mungkin bisa ditambah ininya, itu belum kelihatan. Jadi atau karena mungkin ini baru kuliah jadi teman-teman tidak merasa benar-benar ada di proyek atau tidak, tapi saya rasa itu baik untuk melatih teman-teman ya, mumpung teman-teman masih di bangku kuliah, jadi masih bebas mau berpendapat apa saja, malah di-encourage gitu, tidak diminta untuk diam, malah justru kita minta teman-teman untuk aktif. Dan di sini juga 50% teman-teman juga masih 40% teman-teman masih melakukan sudah melakukan diskusi interaktif di platform Trello. Kemudian berikutnya penjelasan tentang target market. Ya, sebagian besar sudah menjelaskan target pasar dan potensi problemnya, namun belum dilengkapi dengan data. Maksudnya data ini apa sih? Maksudnya data itu profil yang ditargetkan teman-teman itu siapa sih? Misalkan remaja usia sekian sampai sekian tahun, menurut data di Biro Pusat Statistik itu jumlahnya sekitar sekian ratus juta. Misalkan, atau sekian puluh juta. Nah, dari situ kalian menargetkan sekian 10%-nya atau 1% dari populasi itu akan menjadi pelanggan teman-teman. Nah, itu harus didukung dengan data-data yang relevan. Atau misalkan kalau kalian bisnisnya itu bisnis to bisnis, kalian punya peta pelaku bisnis di Indonesia di bidang yang kalian targetkan itu ada berapa. Dan kira-kira sekian persennya itu memerlukan layanan Anda. Atau kalau kalian targetnya di bidang kesehatan gitu ya, kalian juga bisa menunjukkan data-datanya. Sekian persen dari kalangan produktif itu mengalami stres, misalkan yang kemarin topik psikis itu ya, dan sekian persen tidak tertangani dan berakibat fatal misalkan. Dan itu bisa teman-teman tunjukkan dengan data sehingga lebih convincing ya, lebih meyakinkan bagi pembaca dan bagi audiens yang melihatnya. Nah, di situ nanti akan kelihatan, oh ternyata dari data yang sudah ditunjukkan memang butuh loh layanan atau produk yang seperti yang dimaksudkan. Nah, jadi di sini juga problem yang di problem yang ingin diselesaikan target market ditunjukkan sebagian besar atau 46,7% dianggap problem sudah terjawab di existing business. Nah, kalau problem sudah terjawab di existing business, maka Anda akan sulit untuk melakukan diferensiasi, kecuali lomba-lombaan murah, lomba-lombaan promo gitu. Karena kalau nilai yang kita tawarkan tidak ada bedanya dengan kompetitor, maka kita hanya bisa menawarkan produk yang lebih murah. Nah, lebih murah ini tricky ya, karena sulit untuk mendapatkan, untuk menekan biaya, apalagi kita pemain baru masuk dan bersaing dengan kompetitor yang sudah ada yang jauh lebih besar. Tentu saja skalabilitas kita akan jauh dari kompetitor, kecuali kita mendapatkan memiliki capital intensif yang cukup tinggi di awal. Perlu modal besar untuk bisa menyaingi kompetitor yang sudah mature. Kemudian yang ketiga adalah solusi bisnis yang diharapkan adalah berbasis IT. Tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Ria bahwa beberapa ada yang solusinya belum menekankan ke IT. Pak Armando juga berpesan, hari ini Pak Armando minta izin tidak bisa hadir ya, tapi berpesan bahwa banyak juga solusi mahasiswa yang hanya fokus di marketplace, mau jual di Shopee atau di Tokopedia. Tapi tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Gilvan ya bahwa e-business itu bukan e-commerce. Jadi kalau fokusnya baru di tataran interaksi kita dengan pelanggan, itu kita masih ada di tataran e-commerce. Jadi solusi yang berbasis ini harus mendukung proses bisnis Anda dari awal sampai akhir itu seperti apa. Jadi jangan hanya menggunakan marketplace untuk menjual produk Anda, itu belum menjadi solusi bisnis berbasis IT. Nah, itu yang perlu ditekankan ya, karena di sini bagian kuning ini ya, ini sangat besar, ada 40% yang menjelaskan produk atau layanan, namun kontribusi teknologinya belum nampak.
Nah, ini mohon diperhatikan teman-teman untuk bagaimana sih teknologi bisa meningkatkan bisnis teman-teman gitu. Dan apa namanya, di sini ada juga dijelaskan produk atau layanan yang di-enable oleh IT namun kurang relevan dengan problem yang diangkat. Nah, ini teman-teman juga harus memastikan bahwa solusi yang ditawarkan dengan argumentasi yang sudah dijelaskan di sebelumnya itu nyambung. Jadi jangan sampai ada paragraf yang tidak nyambung sistematikanya. Habis A, terus Anda bahas F yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan problem yang diangkat di A gitu. Jadi teman-teman harus bisa memberikan solusi bagaimana solusi ini menjawab persoalan yang sudah dibahas di target market, yang menjadi permasalahan di masyarakat, yang menjadi problem di masyarakat itu seperti apa. Nah, ini bagaimana mendeliver produk ke pelanggan ini ya, mungkin karena teman-teman fokus di sini, jadi fokusnya hanya di channel yang harus kita rancang. Ya, jadi teman-teman di sini kebanyakan sudah menjelaskan bagaimana bisnis dijalankan yang relevan dengan persoalan, tapi masih ada juga yang tidak menjelaskan dan bahkan tapi sebagian besar saya lihat teman-teman masih belum menjelaskan sampai detail, sampai ke rantai nilai ya. Karena kalau kita mau mendefinisikan solusi berbasis IT, maka teman-teman harus menjelaskan proses bisnis dari awal sampai akhir, sehingga tahu proses bisnis mana yang bisa dioptimalisasi dengan IT. Misalkan prosesnya, rantai nilainya dari awal sampai akhir, dari produksi sampai ke penjualan, itu seperti apa dan apa yang bisa dioptimasi, apa yang bisa didiferensiasi dengan menggunakan IT. Kemudian penjelasan tentang keunggulan kompetitif. Nah, sebagian besar teman-teman belum menjelaskan tentang kompetitor, makanya seringkali solusi yang disediakan itu tidak berbeda dengan kompetitor. Di sini diharapkan di model bisnis kanvas teman-teman itu, teman-teman bisa memetakan posisi kompetitor itu ada di mana sih dalam bentuk matriks. Kalau teman-teman melihat sesi idea to bisnis yang pernah saya share, yang penjuri bisnis yang sebelumnya, itu teman-teman bisa melihat bahwa setiap peserta lomba itu menunjukkan setiap peserta bisa menunjukkan matriks posisi bisnisnya dibanding dengan kompetitor. Misalnya kompetitor ada unggul di bagian biaya lebih murah atau kualitas produk yang lebih baik. Nah, kita ada di mana? Itu bisa terlihat dari posisi yang divisualisasikan dalam bentuk gambar. Nah, kemudian apa yang membedakan produk kita dari kompetitor itu juga masih kurang ya, sebagian besar masih kurang. Itu teman-teman silahkan dieksplorasi lagi. Dan bagaimana cara mendapatkan keunggulan kompetitif tersebut. Ini berkenaan dengan bagaimana teman-teman mengorganize bisnis teman-teman sehingga bisa menghasilkan keunggulan kompetitif yang dimaksud. Misalkan teman-teman mempromot akan lebih murah nih. Nah, murahnya itu gimana caranya supaya bisa lebih murah? Strateginya apa? Gitu. Atau teman-teman menjelaskan bahwa keunggulannya adalah bisa menjangkau ke pelosok-pelosok. Nah, strategi untuk menjangkau pelosok-pelosok itu bagaimana? Itu teman-teman bisa lebih dijelaskan. Kemudian yang terakhir, revenue stream ini diletakkan di paling akhir karena harapannya memang dari awal seperti yang sudah disampaikan Ibu Ria dan Pak Armando ya, bisnis yang kita angkat itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan persoalan. Maaf, terganggu dengan suara. Bentar ya. Oke. Di sampai mana ya? Bisnis yang kita usulkan dasarnya adalah dari problem yang ingin kita selesaikan, problem yang ada di masyarakat yang besar yang saat ini belum ada. Solusinya itu apa sih? Itu yang sebenarnya kita gali di sini. Makanya menyusun model bisnis ini diberi waktu 3 minggu. Tujuannya adalah teman-teman untuk mengevaluate apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi problem, karena
effort kita paling besar itu ketika mendefinisikan problem sebetulnya. Termasuk ketika Anda mau menulis tugas akhir juga sama. Pasti lama dalam mendefinisikan problem karena itu butuh riset yang sangat tinggi. Baru di akhir kita menanyakan tentang revenue stream. Nah, ada saran dari teman-teman di sini, teman-teman dosen dan asisten, agar ketika teman-teman menunjukkan revenue stream itu tidak hanya berdasarkan profit yang dihasilkan dengan modal yang bukan saja, tapi bisa juga dalam bentuk modal jangka panjang, karena teknologi, apalagi produk yang basisnya layanan, itu seringkali tidak langsung terlihat keuntungannya di awal-awal tahun. Jadi tidak bisa hanya melihat dari harga jual dengan modal yang diperlukan setiap bulan, tapi perlu proyeksi sekian tahun, setahun atau 2 tahun atau 3 tahun baru akan menunjukkan revenue-nya itu. Nah, di sini sebagian besar teman-teman sudah menjelaskan bagaimana bisnis menghasilkan uang, namun belum ada proyeksi tersebut. Proyeksi rencananya berapa lama, berapa tahun sampai bisa mendapatkan profit yang diharapkan. Gitu. Dan belum banyak mengeksplorasi opportunity untuk menghasilkan profit dari sekedar selisih antara penjualan dan modal, gitu ya. Oke, kira-kira itu dari saya. Ada yang mungkin kalau teman-teman mau diskusi atau ada yang masih belum jelas dari hasil review tim Bapak Ibu dosen dan asisten, bisa disampaikan di sini, atau Ibu Sanfreni bisa memberikan tambahan, Ibu. Nah, ini salah satu tim dosen kita, Yuda Ibu Sanfreni ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin dari Bu Indri ini sudah lebih dari cukup ya, tadi sudah saya lihat juga. Cuma mungkin nanti, tambahan dari saya, berharapnya adik-adik mahasiswa itu memiliki idenya tuh lebih unik dan kalau bisa belum ada. Soalnya kebanyakan yang saya periksa itu idenya sudah ada gitu. Jadi ide itu simple, nggak apa-apa, tapi unik dan memang kalau bisa itu baru. Jadi sesuatu yang ada, misalnya ya kalau seperti ada tour gitu, seperti biro perjalanan gitu, mau buat biro perjalanan. Kita kan udah tahu biro perjalanan sekarang udah banyak, udah ada Traveloka, misalnya tiket.com. Nah, mungkin ngambil satu function atau satu sisi saja dari situ, tapi itu baru gitu. Itu aja. Jadi dia tuh simple nggak apa-apa, tapi itu baru gitu. Kebaruannya itu baru gitu. Benar yang kata Bu Indri, tadi mumpung masih kuliah, jadi idenya itu tuh boleh dikeluarkan karena akan di-encourage gitu. Kalau kita udah kerja, nanti kita tuh diatur gitu, lebih diatur. Kecuali kita punya bisnis sendiri ya nantinya. Nah, siapa tahu juga dengan mata kuliah bisnis ini mengantarkan kalian punya ide, nantinya bisa punya bisnis sendiri juga. Gitu. Mungkin itu aja Bu dari saya. Ya, sepakat Ibu. Amin, mudah-mudahan memberikan inspirasi juga untuk teman-teman untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi nanti hasil dari kuliah ini saya harap itu tidak berhenti jadi transkrip mata kuliah saja ya. Hasilnya itu bisa teman-teman tindak lanjuti menjadi proposal bisnis untuk ikut lomba-lomba di eksternal atau untuk bahkan untuk merintis perusahaan rintisan teman-teman gitu. Jadi tidak ada salahnya teman-teman itu mencoba all out lah untuk menggali ide dalam bisnis ini. Dan saya lihat beberapa ide yang lain juga sudah sangat menarik ya, sudah sangat menarik, tapi kurangnya di sisi implementasi. Jadi visibilitas bagaimana sih proses bisnis ini dijalankan dari sejak mempersiapkan bahan atau orang-orang yang memberikan servis sampai mendeliver ke customer, itu prosesnya seperti apa, itu memang belum detail, tapi nggak apa-apa kalau model bisnis Canvas memang belum sampai sedetail itu, hanya mendefinisikan key activities saja, tapi untuk setelah UTS kita akan lebih detail ke proses bisnis. Dan
diharapkan nanti teman-teman akan diminta untuk membuat prototipe dari solusi bisnis berbasis IT yang teman-teman ajukan. Jadi jangan sampai teman-teman tidak ada aspek teknologinya dalam usulan bisnis Anda. Nah, setelah ini asisten akan memberikan, setelah diskusi ini ya, asisten akan memberikan tutorial untuk membuat prototipe dengan tools yang sudah ada. Nah, jadi silahkan, kita masih punya waktu untuk melakukan perbaikan, dan UTS-nya juga akan didasarkan pada improvement berdasarkan masukan dari para tim dosen dan asisten. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Apakah sudah cukup jelas? Boleh memberikan reaksinya kalau sudah cukup jelas dengan jempol atau apa gitu. Sudah sih Bu, udah cukup jelas. Oke, terima kasih Evan. Evan dari mana ya Evan? Saya dari Harapan Indah Bu. Oh, Harapan Indah. Iya. Oke, terima kasih Evan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ke asisten dulu ya. Jadi teman-teman nanti akan diminta untuk membuat prototipe. Just in case nanti tidak sempat diberikan di after UTS, kita reserve tempat untuk memberikan tutorial pengembangan prototipe ini di awal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman yang solusi bisnisnya itu belum mencakup teknologi, itu bisa langsung diubah gitu. Karena memang kita udah announce dari awal bahwa kita harus membuat prototipe dari teknologi yang bisa mendukung bisnis teman-teman gitu. Oke, silakan apakah Rehan atau Teddy untuk menyajikan prototipe ini? Ya, siap Bu. Silakan Teddy. Saya izin share screen ya teman-teman. Ini buat teman-teman mungkin udah ada yang tahu, ini kita kali ini pakai Figma karena ini buat kelompok, jadi ini di Figma ini bisa di-join-in, tapi kalau yang untuk akun dasar itu cuma bisa sampai 2 partisipan doang. Jadi teman-teman bisa ngakalin pakai akun yang sama bareng-bareng. Saya pernah coba itu jadi bisa lebih cepat, jadi sampai meskipun 2 akun doang bisa 4 orang ngerjain, karena ini bisa multiple akun gitu buat masuknya. Ini pertama-tama saya jelasin dulu ya, ini yang kosong ini yang pengen tengahnya ini workspace-nya kalian, nanti kalian bisa milih buat ngerjainnya, kalian harus milih frame-nya dulu. Di sini frame-nya itu ini teman-teman boleh sambil praktek juga loh kalau lagi kalian nyalain laptop biar paham. Ini kalian bisa milih ya, di sini frame-nya ada frame yang tipenya handphone ataupun yang tablet ataupun desktop yang buat yang aplikasi website gitu. Kita kali ini pakai yang handphone aja ya. Yang saya kali ini pakai Android. Kalian boleh milih yang lain selain Android juga nggak apa-apa. Ya, ini kalau udah keluar ini apa namanya? Framework-nya kalian bisa ganti nama di sini ya. Misalkan kita ganti jadi lapak atau apapun, terserah kalian namanya, bebas sesuaiin aja, atau mungkin mau langsung jelasin kalau itu ada dashboard.
Nah, kalau udah kalian bisa masukin shape di sini. Kalian pilih shape-nya terserah kalian. Mau shape-nya kotak ataupun yang lain. Ini kalian bebas. Iya. Nanti kalian di sini bakal pilih round-nya. Di sini kalian bisa milih round-nya mau kecil apa lebih tajam atau mau lebih bundar. Nah, kalau itu saya sempat coba. Feel-nya itu ini bisa di grading gitu. Tapi saya kemarin bentar ya. Ini saya suka kadang-kadang suka terkecoh sama iniannya. Oh ya, ini teman-teman bisa ganti stylenya di sini bisa dokumentasi style masing-masing teman di sini bisa kasih namanya sendiri ya masing-masing buat biar nggak ngaco gitu. Kalau misalkan warnanya beda-beda. Di sini mana nggak ada di sini. Sudah deh lanjut ya. Sorry, ini di sini teks nih, yang di sini teks yang buat kalian naruh setiap teks yang kalian ingin tulis di sini. Misalkan kita tulis di sini button. Nah, ini kalian mau gabungin di sini biar jadi beneran kayak button gitu, boleh. Nanti teman-teman kan ini bakal banyak pakai button ya. Ini teman-teman bisa di kalian kalian blok dulu itunya, terus kalian pilih jadi di sini sebagai create komponen. Nah, kalau udah create komponen ini bakal masuk ke aset. Nih, salah satu asetnya tuh. Di local komponen kan ini kita ada lapak satu nih. Ini ada komponennya nih. Kalau kalian nggak mau ngaco-ngaco atau mungkin kalian mau pisahin komponen-komponen yang kalian buat, kalian bisa tambahin page-nya di sini. Misalkan di sini page 1 untuk khusus create komponen, yang page 2 mungkin baru mulai, misalkan login deh ya, kita bikin login. Jangan lupa kalau setiap dari page-nya ini kalian pilih frame-nya dulu buat ngedesainnya. Tadi kan kita udah pakai Android. Nah, di aset lagi, balik, terus kalian masukin di sini. Nah, bedain antara yang master sama yang inheritance-nya itu di sini kalian bisa ngelihat pas di page 1 ini bakal jadi kayak ada diamond 4 biji di atasnya lah. Kalian bisa juga nambahin di sini nih. Kalau kalian mau bedain warnanya doang, kalian bisa langsung ganti warnanya, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau dari awalnya mau ganti, ini kalian langsung ke masternya aja, terus kalian ganti warnanya di sini, misalkan jadi biru. Ini bakal berubah jadi biru, kita akan cek ya di page yang keduanya, bakal jadi biru juga. Tapi kalau kalian mau ganti ininya doang, jadi misalkan beremu, bentar ya.
Misalkan kalian mau ganti jadi warna yang lain nih ya, nggak sesuai dengan master ininya, kita ganti jadi warna merah aja. Ini kita ganti tadi warna merah, tulisannya menjadi nggak kelihatan. Bentar ya. Nah, ini bakal beda sama si yang tadi di bagian asetnya kita. Tuh, udah beda sendiri ya dari yang di login. Terus kalian boleh juga masukin gambar-gambar atau kalian mau ngedesain sendiri foto atau gambar yang nggak ada di shape-nya, kalian bisa pakai pen kayak kalian pakai Photoshop ya kalau nggak salah, Adobe Photoshop ataupun Lightroom. Ini kalian bisa bentar ya. Misalkan kalian gambar yang mungkin orang desain paham ya, soalnya saya cuman masih belajar juga di sini. Kalian bebas gambar apapun. Nah, ataupun kalian mau masukin foto dari sini. Kemarin saya sempat coba ada function yang baru. Di sini tuh kayak kita kayak masih bisa masukin gambar, tapi kita juga bisa naruh kayak buat foto profilnya gitu. Bentar ya, kita cari gambar yang inian. Ada satu gambarnya yang ini ya. Kita taruh di sini. Nah, ini kelihatan ini ya, cuman begini doang. Ini teman-teman juga bisa langsung edit di sini fotonya. Misalkan teman-teman mau edit, kalau nggak salah cropping deh. Ada di sini ada fiturnya juga dia langsung cropping. Kemarin saya coba cropping itu gimana ya? Nah, ini langsung teman-teman bisa langsung crop. Ataupun mungkin teman-teman mau ngedit fotonya sedemikian rupa, jadi nggak perlu edit 2 kali lagi di 2 aplikasi yang berbeda, teman-teman bisa langsung coba di sini. Ini kita coba yang tadi ya, yang masking ini. Ini nama iniannya, proses masking. Kita klik yang ini, terus teman-teman tinggal geser ke gambar yang tadi, misalkan di sini nih. Teman-teman juga selama pas masking ini, teman-teman bisa gedein. Sesuai preferensi masing-masing aja buat ngegedeinnya mau seberapa besarnya atau mau seberapa kecil.
Misalkan seperti ini ya. Nah, ini teman-teman langsung jadiin komponen aja kalau misalkan teman-teman juga masih mau pakai sebagai ingin teman-teman ya. Satu asetnya teman-teman pakai sebanyak mungkin. Udah ada lagi nih asetnya kalian di sini, tapi kan ini di sini adanya di page login ya harusnya ya. Ini teman-teman juga mau edit lagi di sini atau mau pindahin juga boleh, terserah teman-teman. Tapi kalau kalian prefernya jadi di sini sih, saya nggak masalah ya. Atau kalian mau taruh gambar di sini juga boleh nih, harusnya ingat saya. Oh ya, di ini sendiri ada salah satu fitur yang pakai plugin. Plugin-nya itu lebih mensimpelkan teman-teman buat pakai sebagai salah satu inian teman-teman buat mempermudah. Kemarin saya sempat coba buat ikonik-ikoniknya itu kalian bisa pakai plugin, terus manage plugin nih di sini, atau mungkin browsing dulu. Kalian harus cari dulu plugin yang kalian mau pakai. Misalkan kita pakai salah satunya itu ada dari yang paling atas. Itu biasanya paling atas itu adalah salah satu plugin yang paling dicari. Apa yang paling dipakai? Misalkan ya, nih pada kalian boleh pakai semua yang kalian mau aja, nggak perlu ribet-ribet. Atau kalian mau pakai yang saya kemarin itu sempat coba pakai yang ikonik-ikonik itu, tapi kayaknya udah nggak ada lagi. Oh, yang kayak gini nih, misalkan nih font asem gitu kan, kalian boleh buka ini, terus kalian harusnya di sini install sih ya. Coba kita cari yang lain dulu. Kita pakai yang ini deh ya. Oh, duplikat juga. Coba ya, kita tetap coba deh kali ini salah satunya. Ini teman-teman perhatiin aja dari setiap fitur-fitur dari plugin yang ada, kalian pilih dulu pluginnya mau yang mana. Kalau misalkan udah ada nih, nanti biasanya kalian ada muncul di sini di simbol Figma-nya ini, kalian klik, terus kalian cari plugin. Nih, salah satu yang pernah kemarin saya coba ini ada Iconify. Ini salah satu plugin yang dibutuhin buat teman-teman buat cari misalkan ikonik-ikonik, kayak misalkan ada gambar foto atau mungkin ada gambar buat password kan biasanya ada fitur ada gambar kunci. Nah, itu bisa teman-teman cari di sini. Nah, ini bakal muncul kayak gini. Salah satu bentuknya kayak gini ya. Ada yang lain juga, jangan terpaku sama bentuknya ini. Kayak kita cari oke. Atau muncul yang teman-teman mau pakai yang mana aja terserah, bebas. Kita coba pakai yang ini karena kita kan mau bikin login dulu ya. Ini teman-teman mau ganti warnanya pun boleh, kayak ngikutin tadi kita pakai warna pink dulu ya. Ini ada body Teddy, clip-clipnya model. Ya. Maaf, Teddy, ini tutorialnya sampai apa ya? Rencananya sampai apakah
Dasar doang sih, Bu. Interfacing antar halaman sampai situ enggak? Ada interfacing sederhana paling, Bu, buat ngejelasin ke prototipe awalnya gimana sih kalau buat ngegabungin antara satu sama yang lainnya. Kalau sudah ada contoh yang jadi, itu bisa ditunjukkan Teddy, jadi tidak terlalu Oh, ada, lama Bu. dieksplorasi elemen, nanti biar mahasiswa eksplor sendiri aja ya. Siap, Bu. Ya, Yaudah ya, terima kasih karena Teddy. amanat dari Bu Indri, saya ada salah satu inian. Bentar, saya share screen yang lain dulu. Ini salah satu yang kemarin saya kerjain di salah satu mata kuliah juga. Nah, ini kalau kalian pilih ini, misalkan ada harusnya di bawah di sini ada logo. Bentar ya, saya kecilin dulu ininya. Nah, udah kelihatan semuanya layarnya? Kalau Sudah. ini nanti kalian pilih login di sini, bakal pindah ke masing-masing di sini. Nah, dari setiap masing-masing yang kalian bikin, nanti kan ada gambar-gambar seperti ini. Kalian mindahinnya ke masing-masing, misalkan pengelola nih, data pengelola, kalian bisa langsung pindah, atau kalian mau ke dashboard lagi, dari dashboardnya ini ngeklik sendiri pun juga bakal pindah sendiri gitu. Untuk lokalnya ini nanti bakal pindah lagi ke bagian pertama. Kita lihat ya, untuk yang bagian, bentar ya, bagian editingnya itu kalian bakal kalau kemarin dulu saya per UI-nya itu saya bikin per ini page, nanti baru saya jadiin satu di salah satu page-nya buat saya operasikan buat prototyping. Jadi bakal kelihatan agak berantakan sih, tapi kalau buat saya itu lebih rapi dari biasanya. Tapi aset-asetnya tetap ada. Itu kalian bisa copy paste setiap dari slide-slide yang kalian bikin. Ini bukan yang ini, sorry. Untuk sampai sini kira-kira kalian ada yang ingin ditanyakan? Sembari saya buka salah satu inian saya. Nah, ini kemarin saya sempat bikin beberapa page biar kelihatan jelas. Soalnya kalau misalkan kalian taruh di satu page, bakal seperti ini. Bakal lebih kecil. Semakin banyak kalian bikin, semakin kecil juga ini bakal kelihatannya. Kalian tinggal zoom aja sebenarnya. Tapi kalau saya ngeliatnya sendiri agak ribet, soalnya bakal nyari lagi. Jadi saya milihnya bikin per page dulu, baru saya jadiin satu di akhir. Ini kalau kalian mau bikin koneksi ke frame satu frame ke yang frame yang lain, ini kalian tinggal klik yang prototype ini, terus kalian pilih yang misalkan ini login nih. Kalian kasih tambah interaction-nya, milih ke yang mana, misalkan kita pilih asal aja deh ya, kali ini pilihnya on click, atau kalian mau drag atau mouse. Ini ada beberapa triggernya, kalian pilih aja. Saya biasanya on click. Ini kalian pilih pindahin misalkan ke sini login-nya. Nah, ini kalian navigasinya kalau kalian salah nih, misalkan harusnya ke slide sebelahnya atau yang bawahnya ini, misalkan ke setelan akun. Kalian boleh pilih yang klik ininya dulu, line dianya dulu, terus kalian pindahkan ke bagian setelan akun. Atau kan pindah tuh, nih setelan akun. Nanti bakal pindah juga pas dia di bagian
uji cobanya. Kalian masing-masing boleh, biasanya saya perhatikan kalau misalkan saya ada main toolbar-nya di sini, saya bakal utamakan yang perpindahan di sini dulu, baru perpindahan di menu setiap website-nya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ini selain pakai Figma, boleh pakai yang lain nggak? Kayak Adobe Boleh. XD. Oh, Boleh. Kalau kalian pakai yang kayak Photoshop, Adobe gitu-gitu boleh, tapi nggak apa-apa kerjain sendiri memangnya. Kalau di sini kalian bisa nge-sharing gitu. Sharing kayak yang saya tadi bilang pertama, ini kalian nih ada banyak nih, tapi yang di sini cuman bisa edit cuman akun saya sama akun yang di sini. Sisanya hanya bisa view, karena ini masih akun dasar. Kalau misalkan kalau nggak salah di sini edit itu pun juga waktu itu saya sempat coba edit, kasih hak edit pun nggak semuanya bisa gitu. Palingan karena saya coba pas versi gratisnya mungkin baru bisa kemarin. Mungkin kalian teman-teman mau pakai yang Adobe yang XD itu boleh, per orang ya, misalkan ada Adobe XD pakai itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih lebih prefernya di sini, jadi kelihatan gitu. Dan dosen pun kalau mau nanya, mau lihat dong hasil prototyping-nya seperti apa, ini kalian bisa langsung sharing di sini, langsung play. Tapi kalau saya saranin tetapnya pakai Figma aja, karena kan gimana pun juga kan kalian kelompok, ada satu kelompok yang berenam pun lebih enak gitu mau rembukan. Tinggal bagi-bagi akun aja, yang misalkan akun bodongnya isi ini, kita bagi-bagi aja aksesnya gitu. Gimana? Oke, jadi Ada memang yang Figma direkomendasikan karena bisa share ya, bisa diakses dari iya, mana saja gitu ya. Jadi mendukung e-learning kita nih. Saya kurang paham dan kalau Adobe kemarin pun XD desktop based atau web based. Adobe XD itu seingat saya dia, Devina pernah pakai, dia ini Bu, desktop. Kalau yang Figma kan web based, jadi bisa sharing screen. Dan ini pun menurut saya kompatibel ya, karena dia ada beberapa fitur baru yang setelah saya searching lagi, saya explore lagi semalam, ini ada fungsi yang lebih permudah lagi, dia pakai plugin Bu. Desainnya pakai plugin, jadi ada yang cepat gitu, langsung ada yang jadi, ada yang mempersimpel Tinggal gitu. edit Kalau gitu ya. iya, Oh, tinggal cari plugin yang ingin kita sesuaikan aja. Dan beberapa fiturnya pun menurut saya hampir mirip dengan Adobe XD. Ada di sini ada tadi saya sempat coba edit gambar pun bisa di cropping ataupun di adjust gitu Bu. Oke, mungkin nanti perlu disediakan tutorial rekamannya ya, Tedia, yang lebih to the point gitu ya. Ya Bu. Menunjukkan alur-alur sehingga teman-teman bisa nyimak ulang kalau ketika tugasnya datang gitu ya, bisa langsung melihat ulang. Dan ini diberikan sekarang, tujuannya kan kita tugas ada setiap pekan ya, setiap pekan atau setiap 2 minggu lah untuk sesi kita. Teman-teman bisa juga yang menunjuk siapa yang bertanggung jawab bikin storyboard-nya atau mulai dari prosesnya desain kasarnya, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk menerjemahkannya ke UI yang versi lebih mirip aplikasi aslinya, siapa gitu. Ya, mungkin itu. Ada lagi yang mau ditambahkan, Teddy? Dari saya cukup Bu. Baik, terima kasih. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi tidak terkait dengan
tugas, calon tugas, maupun apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Kalau tidak ada, kami sudah setting di e-learning itu untuk persiapan UTS minggu depan ya. Jadi UTS-nya itu sebetulnya tanggalnya berbeda-beda untuk sesi EU1, EU2, KJ201 itu jadwalnya berbeda, tapi kita buat sama untuk deliverable-nya. Teman-teman sudah bisa akses ya file UTS-nya ya. Nah, ini UTS ini nanti teman-teman hanya diminta untuk melakukan perbaikan dari tugas kelompok, kemudian disubmit ke workshop peer assessment yang sudah disediakan di section UTS. Nah, sistematika bisnis plan-nya kalau sebelumnya kita tidak ada sistematika ya, teman-teman bebas mau membuatnya. Tapi kalau sebetulnya secara refleks ya, tanpa kita diminta pun kita seharusnya sudah membuat sistematika tuh awal tuh pasti ada pembuka pendahuluan. Jadi teman-teman lengkapi di bagian pendahuluan, problem yang mau diangkat, calon market, apa existing business, kompetitor, gap yang sudah ada dari existing business, dan bagaimana teman-teman mau mengisi gap tersebut. Secara umum ada di pendahuluan yang melatar belakangi ide bisnis teman-teman. Kemudian di bab 2, teman-teman jelaskan gambaran umum rencana bisnisnya dalam bentuk bisnis model kanvas yang sudah disiapkan di tugas sebelumnya, dan dilengkapi sesuai dengan yang sudah kita bahas pada hari ini. Dan di sini selain gambaran umum rencana bisnis juga diminta untuk membuat kelayakan produk. Kelayakan produk ini terkait dengan implementasinya nanti gimana sih, visible nggak sih untuk diterapkan, bisa nggak sih bisnis ini direalisasikan, itu ditunjukkan dengan bagaimana teman-teman merencanakan kegiatan ini. Misalkan teman-teman bisa menunjukkan cash flow minimal untuk 1 tahun ke depan yang bisa menunjukkan bagaimana usaha ini bisa dilakukan secara berkelanjutan. Nah, setelah teman-teman sudah membuat business plan ini, didiskusikan di Trello seperti biasa ya, dibagi tugasnya di Trello, siapa yang refinement apa, kemudian disubmit tugasnya dalam bentuk PDF di workshop UTS. Dan walaupun ini tugas kelompok, teman-teman wajib submit seperti tugas biasanya ya. Setiap anak, setiap anggota wajib submit secara individu dokumen yang sama dengan tugas kelompok. Gitu. Nah, setelah teman-teman submit, paling lambat tanggal 10 November, kami nanti akan melakukan alokasi untuk membagi tugas siapa, mereview siapa, itu secara otomatis melalui media workshop yang sudah disediakan di e-learning. Insya Allah tanggal 12 selesai, jadi tanggal 13 teman-teman bisa mulai melakukan review. Jadi tahap kedua adalah review atau peer assessment menggunakan pedoman yang sudah pernah kami share di sesi sebelumnya. Ya, teman-teman diminta untuk memberikan peer assessment dan wajib di akhir assessment wajib memberikan feedback yang kualitatif berupa narasi deskriptif tentang dasar pemikiran, argumentasi dari cara teman-teman melakukan assessment beserta rekomendasi yang diusulkan. Ya. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk menuliskan feedback-nya ini yang kualitatif ini dalam bentuk PDF. Jadi setiap kelompok yang direview, teman-teman tuliskan identitasnya, kelompoknya siapa, nama individunya siapa, tugasnya tentang apa, dan feedback-nya seperti apa. Itu dituliskan dalam dokumen, convert ke PDF, nanti di-upload di akhir peer assessment, nanti teman-teman akan diminta untuk mengunggah berkas PDF, dan juga nanti di-upload lagi di
asesmen UTS. Jadi di sini ada 2 ya. Yang satu di workshop UTS dan yang kedua di asesmen UTS yang disediakan di e-learning. Karena kalau di workshop UTS itu tujuannya adalah teman-teman yang bisa memberikan nilai ke teman yang lainnya, tapi dosen tidak bisa memberikan feedback. Nah, sedangkan untuk output dari UTS diharapkan ada nilai dari dosen untuk teman-teman itu disediakan slotnya di asesmen UTS. Jadi teman-teman diminta untuk mengunggah feedback yang sudah dituliskan sebelumnya ke asesmen UTS. Itu ya. Kira-kira itu saja untuk UTS dan itu paling lambat asesmen dilakukan paling lambat 17 November. Atau 16 November jam 12 malam ya. Jadi 17 November itu sudah selesai. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait UTS? Ibu ingin bertanya, Bu, maaf, Bu. Silakan. Itu untuk yang soal terakhir yang Silakan. kelayakan produk itu, kita bikin cash flow ada gambaran gitu nggak ya? Seperti rencana ya barangkali ya. Rencana misalkan tahun pertama apa yang harus dilakukan untuk membuat cash flow. Cash flow itu sebetulnya terkait dengan cost structure dan revenue gitu ya. Jadi biaya dan pendapatan itu teman-teman sebelum bisa membuat cash flow harus bisa menjelaskan aktivitas apa saja yang perlu dilakukan. Yang tadi yang value chain atau key activities. Value chain itu harusnya muncul dalam key activities yang teman-teman desain di bisnis model Canvas. Jadi aktivitas kuncinya itu apa saja dan setiap aktivitas itu memerlukan biaya atau tidak. Jadi setiap kita menggunakan resource, setiap kita berkolaborasi dengan partner, setiap kita melakukan marketing ke pelanggan itu dikuantifikasikan dalam bentuk cash flow gitu. Ya, jadi itu tidak ada format, teman-teman mendesainnya berdasarkan aktivitas-aktivitas kunci yang harus dilakukan dari awal menyediakan produk sampai mendelivernya ke pelanggan, itu apa saja, dan kemudian di setiap aktivitas itu teman-teman konversi menjadi komponen biaya, karena setiap aktivitas yang dilakukan itu pasti butuh biaya barangkali ya, terutama aktivitas kunci ya. Jangan sampai ada aktivitas yang terlalu detail yang sebetulnya tidak included ke aktivitas yang lebih besar di atasnya. Jadi teman-teman harus pandai mendeskripsikan aktivitas kunci di bisnis teman-teman masing-masing. Nanti dilihat biaya itu seperti apa, kemudian revenue stream-nya dari mana, dan revenue stream-nya itu kalau pure teknologi ya, kalau pure teknologi kemungkinan besar 1 tahun itu masih rugi gitu. Jadi diminta itu minimal, tapi teman-teman diminta paling nggak ada jangka panjang lah 3-5 tahun misalkan ya. 3-5 tahun itu biaya operasionalnya berapa, revenue yang ditargetkan dari calon target market itu berapa. Makanya di situ kita minta ketika Anda asesmen kelayakan pasar, teman-teman juga bisa menyebutkan angka, karena dari angka itu akan dikuantifikasi menjadi calon customer yang akan menggunakan produk kita, akan kita konversi menjadi revenue stream gitu. Dan perkembangannya setiap tahun seperti apa, berapa jumlah yang customer yang didapatkan setiap tahun secara akumulatif sampai 3-5 tahun seperti apa gitu. Oke, untuk angka dari nilai-nilai tersebut itu kita memperkirakan aja, Bu? Ya, memperkirakan aja. Gitu. Okay. Ya, memperkirakan. Sebenarnya kalau realnya sih akan lebih rigid lagi ya, teman-teman harus lihat berdasarkan standar biaya yang ada di Kementerian Keuangan. Kalau Anda mau ya, kalau mau real ya silahkan dicek ya, misalkan biaya untuk apa, berapa kira-kira, itu bisa dilihat di situ. Tapi kalau mau dikira-kira aja ya nggak apa-apa, kira-kira misalkan asumsinya berapa gitu ya, itu silahkan. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Gali. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Semuanya sudah bisa mengakses itu ya, soal UTS-nya. Dan sebelum teman-teman bisa mengerjakan asesmen UTS, teman-teman wajib mengerjakan workshop-nya dulu, baru bisa asesmen UTS gitu. Karena apa yang dituliskan di asesmen UTS itu ada hubungannya dengan kelompok yang teman-teman review itu siapa. Nah, kelompok yang teman-teman review akan dibagikan di dalam workshop asesmen tadi. Oke, untuk Ibu Ria ada nggak ya? Ya, silakan Gilfred. Untuk UTS-nya kan peer assessment-nya itu per individu atau kita satu kelompok lihat yang tugas kelompok lain, Bu? Per individu. Bu. Peer assessment-nya per individu nanti akan diallocate secara otomatis by system secara random. Ya. Nah, karena per individu, penilaiannya diharapkan juga ada bagian per individunya, terutama di bagian partisipasi di diskusi Trello, kan kelihatan ya kontribusi individunya berapa, itu bisa teman-teman lihat per individu menilainya, bukan per kelompok. Yang di bagian keaktifan siswa di Trello. Pembagian tugas sudah jelas tuh, maksudnya tugas yang dilakukan individu sudah terlibat sudah cukup, sudah perlu atau belum. Misalkan saya kebagian mereview Gilvan, saya lihat dari Trello kelompoknya Gilvan, oh ternyata Gilvan itu partisipasinya sudah berusaha terlibat tapi belum aktif berdiskusi. Nah, itu penilaian kita berikan ke individu yang bersangkutan, bukan ke kelompoknya. Ya, tapi sisanya ke kelompoknya. Sisanya yang poin-poin di bawahnya tentang isi dari bisnis modelnya itu diberikan sesuai dengan kelompok. Yang individu hanya di bagian partisipasi individu dalam forum diskusi Trello. Terima kasih. Sama-sama Gilvan. Ya, jadi nanti satu mahasiswa akan diberikan 3 mahasiswa lain untuk melakukan review. Satu mahasiswa mereview 3 mahasiswa lain secara acak. Nah, karena ini otomatis dan kami belum assign kelompok di dalam e-learning, jadi kemungkinan teman-teman mereview kelompok Anda sendiri itu ada ya, mungkin terjadi. Ya, kalau memang terjadi seperti itu ya nggak apa-apa, teman-teman review aja sesuai dengan yang sudah tertera. Tapi tetap objektif ya, walaupun teman-teman mereview apa yang ada di kelompoknya sendiri, tetap memberikan nilainya secara objektif sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di situ. Ya, ada lagi mungkin? Tadi Bu Ria izin mau ke rumah sakit, jadi off duluan. Bu Sanfreni ada yang mau ditambahkan? Sudah Bu, cukup jelas. Berarti nanti saya ngulang lagi ini di kelas besok ya. Saya juga nggak bisa bergabung. Iya. Sebenarnya kalau digabung enak, sayangnya mahasiswa Bu Reni itu kelas karyawan, jadi nggak bisa pagi-pagi ya Bu ya. Iya. Tapi ini ada rekamannya kok Bu, ada rekamannya, mungkin nanti bisa nanti bisa saya share juga ke mereka. Iya. Baik, terima kasih Bu Reni sudah bergabung. Kemudian dari asisten, dari Teddy dan Raihan, ada yang mau disampaikan? Tidak Bu, cukup. Kalau gitu kita foto yuk, kita nggak pernah foto ya kayaknya ya. Teman-teman tolong diaktifkan videonya, kita foto dulu. Kita foto sebentar sebelum ditutup.
pastikan kameranya kelihatan wajahnya, tidak backlight gitu ya. Minta bantuannya Rehan atau Teddy untuk screenshot foto kita Zoom hari ini. Baik, di sini ada 3 halaman. Di halaman ketiga masih ada beberapa teman-teman yang belum menyalakan kamera. Saya mulai meng-capture dari halaman pertama. 1, 2. Halaman kedua. Halaman ketiga. Iya. Sudah, Ibu? Oke, terima kasih Raihan. Kalau di saya ini nggak kelihatan semua gambarnya karena internet saya lemot mungkin. Jadi semuanya gelap walaupun nyala videonya. Baik, terima kasih Raihan, Teddy, terima kasih Ibu Sanpreni. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya dengar ada beberapa dari teman-teman yang sudah pertemuan tatap muka terbatas ya di Sulawesi, di Samarinda juga mungkin sudah juga ya. Karena kasusnya jauh lebih ringan dari yang ada di Jakarta sini. Jadi terima kasih sudah tetap ikut berpartisipasi pada perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan teman-teman juga tetap termotivasi untuk menyelesaikan proyek yang kita rancang bersama-sama secara kolaborasi ya. Mudah-mudahan memberi manfaat. Apabila ada hal yang kurang atau kendala-kendala yang perlu diselesaikan, cepat disampaikan saja. Kita harus, karena kalau online ini kuncinya adalah di responsivitas kita ya, responsivitas kita, termasuk responsivitas teman-teman dalam merespon apa yang kita sampaikan, termasuk kita juga open kalau ada masukan dari teman-teman boleh disampaikan ke kami segera. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Sama-sama. Maju.